membahas mengenai sosialisasi produk baru. Sebelum saya masuk ke produk baru, belum diluncurkan, belum disosialisasikan aja udah banyak gosip. Benar nggak? Gosipnya apa Bu? Pak, Prudential akan meluncurkan 79 kondisi kritis. Benar nggak Bu? Ayo, asalnya dari mana kabar itu? Luar biasa loh Anda ini ya. Baru tahu sedikit udah dikembangin. Nah, kita lihat ya hari ini. Apa ada yang sudah jual? Udah janji. Sosialisasi kemarin katanya udah ada yang jual. Jual apa? Luar biasa ya. Baru hari ini di launching atau baru disosialisasikan, Anda udah jual. SQS-nya aja belum ada. Udah mau dijual. Gimana dong? Oke, saya akan masuk ke sosialisasi yaitu Early Stage Crisis Cover. Ya, ini adalah produk kita yaitu ESCC. Disclaimer, jadi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Prudential Life Assurance sebagai informasi kepada para tenaga pemasaran dalam rangka meluncurkan produk terbaru kita yaitu Early Stage Crisis Cover atau kita singkat ESCC. Informasi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan internal dan tidak untuk kepentingan presentasi penjualan. Segala AWS yang Anda ikuti, kalau Anda minta materi ke trainer itu akan kita beri. Tapi bukan sebagai presentasi penjualan, dalam arti kalau Anda mau gunakan untuk penjualan itu harus Anda kemas lagi dengan bahasa penjualan, karena ini memang kita ciptakan atau kita buat sebagai kepentingan internal. Informasi itu sifatnya tidak detail, Anda tetap harus mengacu kepada polis. Jadi nanti ESCC ini ada polis tambahan bagi nasabah Anda yang sudah eksis atau existing client, ya sudah ada sebelumnya. Dan akan ada tambahan lagi mengenai informasi mengenai ESCC pada polis nasabah Anda yang baru nanti. Informasi pada slide presentasi ini dibuat sesuai dengan spesifikasi produk per tanggal 14 April 2011. Setelah itu ada compliance ABC. Jadi Anda harus mengikuti peraturan ABC ini ya. A-nya itu approval. Seluruh materi training, brosur, flyer, dan materi pemasaran cetak maupun elektronik dan dari produk yang dijelaskan ini merupakan materi resmi perusahaan dan sudah melalui proses sirkulasi dan persetujuan dari departemen-departemen terkait, termasuk departemen compliance. Agent dilarang membuat materi training maupun materi pemasaran sendiri tanpa persetujuan perusahaan. B-nya yaitu basis of recommendation. Jadi agent wajib untuk memberikan penjelasan yang baik kepada calon nasabah dan menjual berdasarkan kebutuhan nasabah. C-nya yaitu clear, adequate, and not false or misleading disclosure. Penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah Anda harus jelas, memadai, dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai produk dan ketentuannya, biar nggak ada mispresentation, ya, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ini ABC. Tujuan kita yaitu untuk sosialisasi ini memberikan gambaran produk yang akan kita jual nantinya atau produk yang akan kita tambahkan kepada Anda, ya, agency force. Agenda kita hari ini yaitu saya akan bahas mengenai latar belakang, positioning ESCC, target pasar dari ESCC itu sendiri, fitur dan manfaat, serta sedikit mengenai poin penjualan dan strategi pemasaran ESCC. Ya. Saya akan masuk latar belakang. Latar belakang dari kita terbitkan, ya. Ini biasanya kalau pagi udah banyak yang jatuhan ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini belum ini Bu ya. Semoga bukan saya yang salah ya Bu ya. Takut dilempar sama tempat minumnya. Saya kembali ke sini lagi. Latar belakang kita meluncurkan ESCC atau Early Stage Crisis Cover itu karena 81% klaim yang ada di departemen klaim itu kita tolak atau ditolak karena pada saat klaim krisis cover itu terlalu dini. Kenapa terlalu dini? Siapa yang sudah pernah ikut AWS kondisi kritis? Beri angkat tangan. Atau pernah membaca? Polisnya udah pasti udah baca semua ya. Udah punya polis sendiri-sendiri kok. Bener ya? Jangan sampai loh. Sudah ada di sini tapi belum punya polis. Di sini Anda kalau membaca kriteria klaim kondisi kritis, kira-kira kalau bisa klaim itu kondisi kritis yang seperti apa sih Bu? Pak? Sudah mau mati, ya Pak ya?
Dengan kata lain, kalau kita berbicara kondisi kritis, itu sebenarnya ada ini ya, ada stepnya, yaitu ada kondisi kritis tahap awal atau kita sebut early, kemudian ada tahap intermediate, tengah ya, dan ada tahap akhir. Ini kita sebut sebagai advance. Produk kondisi kritis kita apa nih Bapak Ibu? Yang sudah ada sisi, benar ya? Sisi 34, sisi B34, MCC, betul? Apalagi Bu, Pak? Crisis income. Ada lagi? Payer, ya? Waiver, post payer, post waiver, parent payer, ya? Ini adalah manfaat kondisi kritis di Prudential. Kalau nasabah Anda mau klaim kondisi ini, kira-kira pada tahap kondisi yang mana? Early, intermediate, atau akhir? Akhir, advance. Makanya nasabah Anda yang pada kondisi awal dan intermediate, ini kita tolak klaimnya. Dan 81% klaim ditolak karena memang belum memenuhi kriteria advance tapi udah klaim kondisi kritis. Padahal seperti kita ketahui, di saat nasabah Anda terkena kondisi kritis awal, ini biaya yang dikeluarkan besar atau kecil? Udah besar. Intermediate tambah besar lagi. Apalagi di sini, ya. Nah, inilah jika kesehatan Anda terganggu walaupun pada kondisi kritis yang awal, ya, dipastikan kehidupan Anda tetap terjaga. Kenapa? Karena kita akan berikan atau kita cover nasabah Anda jika terkena kondisi kritis di awal dan intermediate. Inilah tujuan diluncurkan early stage crisis cover. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau advance produknya di sana. Tapi kalau kondisi kritis yang awal dan intermediate, apa produknya Bapak Ibu? ESCC. Ini adalah latar belakang kita. Dulu di sini Bapak Ibu, jelas ya? Bu. Ya. Itu early itu biasanya dipakai stadium-stadium itu maksudnya. Ya. Stadium 1, 2, 3 itu. Betul. Kalau yang intermediate itu mulai stadium berapa? Nah, ini nanti mengenai kan kita ada 34 kondisi kritis ya. Tidak seluruh kondisi kritis yang dimiliki atau yang kita cover di Prudential itu ada stadium awal, tengah, dan akhir. Ada beberapa kondisi yang cuma ada stadium awal dan akhir aja. Intermediate-nya nggak ada. Nanti saya akan tunjukkan di slide saya. Iya? Klaimnya nasabah saya keluar, itu totalnya stage 1 sudah keluar. Oke. Makanya kan kita ingin tahu bedanya apa. Iya. Baru aja malam kemarin. Oke. Nanti saya akan tunjukkan di slide saya ya Bu ya. Kira-kira yang stage awal, intermediate, dan akhir. Cuman di sini kita batasi pada sosialisasi ini, kita tidak akan membahas secara detail tiap kondisi kritis. Kira-kira stage awal ini ciri-cirinya apa sih? Stage intermediate ini apa? Akhir apa? Karena nanti ada AWS-nya sendiri-sendiri. Ya, ada kriterianya sendiri-sendiri dan di saat polis atau SQS yang udah terbentuk, karena pada saat ini SQS belum diluncurkan, kita masih sosialisasi hari ini. Saya sudah diluncurkan, kriteria polis sudah oke, Anda sudah bisa menjual, baru saya akan bisa jelaskan kondisi-kondisi ini. Ya, tapi nanti saya akan berikan gambarannya ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan di sini. ESCC adalah manfaat tambahan riders yang memberikan manfaat kepada tertanggung utama yang mengalami kondisi kritis baik yang memiliki stadium awal, menengah, lanjut maupun kondisi kritis lain seperti tercantum dalam 33 kriteria kondisi kritis yang ada pada saat ini. Kenapa tertulis 33? Karena 34-nya apa? Angioplasti. Ya. Angioplasti tetap bisa diklaim pada ESCC, cuman yang memang ada stadium awal, tengah, dan akhir itu di luar dari angioplasti. Kalau angioplasti kan berarti sudah melakukan tindakan ya, tindakan angioplasti. Setelah itu positioning riders dari ESCC ini merupakan solusi terbaik untuk melengkapi perlindungan kondisi kritis nasabah Anda. Nah, jadi harapannya
produk ini bukan mengkanibalisasi produk yang telah ada atau kondisi kritis yang telah ada, karena sifatnya ESCC ini lagi-lagi melengkapi. Saya sudah katakan di awal positioning dari ESCC, yaitu mengcover kondisi kritis di awal dan intermediate. Di akhir perlu nggak nasabah Anda di cover? Perlu. Ini biayanya juga besar sekali malahan di akhir. Nah, perlu diambilkan riders yang ini. Jelas ya Bapak Ibu? Kalau Anda tanyakan, siapa sih, apakah Indonesia itu meluncurkan produk ESCC yang pertama kali? Bukan, yang pertama kali meluncurkan yaitu Singapura. Ya, jadi di Singapura itu sudah dijual produk ini sebagai riders ataupun dijual sendiri, berdiri sendiri. Dan sudah sukses di Singapura. Ada nggak pertanyaan? Di Indonesia siapa yang sudah jual produk ini? Sudah ada. Panin Life. Tapi tidak ada sosialisasi atau promosi yang gede-gedean. Jadi nasabah sebagian besar malah nggak tahu kalau produk ini sudah ada. Nah, ini tujuan kita, yaitu kita mempromosikan lebih gencar lagi, termasuk Anda menjualnya lebih giat lagi, ya. Jadi nasabah Anda bisa lebih mengerti mengenai ESCC. Segmen pasar Anda untuk ESCC, nasabah yang membutuhkan perlindungan kondisi kritis di awal, pada stadium awal, menengah ataupun akhir. Nasabah yang membutuhkan perlindungan untuk komplikasi diabetes. Kan banyak ya pertanyaan, kok nasabah saya diabetes nih, nggak ada sih perlindungan yang diberikan oleh Prudential. Nah, di sini ada. Tapi dipastikan perlindungan yang diberikan untuk komplikasi diabetes itu bukan nasabah Anda yang sudah memiliki diabetes. Jelas ya? Kalau nasabah Anda sudah punya diabetes pasti ditolak. Nah, yang diterima gimana? Ini untuk jaga-jaga. Dulu, eyang buyutnya itu punya diabetes. Tapi saat dia diperiksa, ya di medical, ternyata nggak ada. Tapi kan ada ya, historicalnya zaman dulu itu eyangnya pernah punya diabetes. Nah, ini buat jaga-jaga. Lagian diabetes ini bisa selain genetik, ya bisa diturunkan. Ini juga karena pola hidup kita yang kurang sehat, sehingga ini bisa untuk jaga-jaga, preparation, komplikasi diabetes. Diabetes ini bisa menyebabkan komplikasi pada mata, ya, bisa buta, apalagi Pak, ginjal, gagal ginjal, dan yang terakhir apa? Apa Pak? Bapak pagi-pagi kok ngomong ereksi sih ya. Semua jadi ikut tegang ya Bu ya. Amputasi Pak ya, berlawanan sekali ya. Amputasi Pak. Pagi-pagi ngomong tegang Pak. Nasabah yang membutuhkan perlindungan terhadap kebutaan kedua mata, ya. Kita ketahui bahwa 33 kondisi kritis itu untuk kelainan fungsi itu hanya pada bisu dan tuli, ya, nggak ada buta. Nah, di sini kita cover kebutaan. Nasabah yang membutuhkan perlindungan kondisi kritis untuk jangka waktu tertentu dan bukan untuk seumur hidupnya, ya, karena nasabah Anda bisa menentukan berapa lama masa perlindungan kondisi kritis atau ESCC-nya. Ada pertanyaan dulu dari sini? Jelas ya? Nah, fiturnya, manfaatnya dari ESCC. Nasabah Anda bisa menentukan masa perlindungan, ya. Usia 55 sampai 65, 70, 75, 80 atau 85. Semakin lama masa perlindungan dipastikan biaya asuransinya jadi semakin mahal. Perlindungan terlengkap bagi kondisi kritis dalam stadium awal, ya, dan menengah. Karena memang positioning ESCC pada ini ya, mengcover awal dan intermediate. Ini kita khususkan. Memberikan perlindungan untuk komplikasi diabetes, memberikan perlindungan untuk kebutuhan pada kedua mata, dapat melakukan maksimal 2 kali klaim untuk kondisi kritis stadium awal. Ya, tapi saya akan masuk ke poin yang paling terakhir untuk lebih jelas. Untuk kondisi kritis stadium awal atau early stage, diagnosa atas klaim pertama berbeda dengan klaim berikutnya. Jadi kalau pertama kali kena stroke awal, bisa diklaim nggak? Bisa. Kemudian kena stroke awal lagi,
Klaim kedua bisa diklaim nggak? Klaim keduanya nggak bisa diklaim, ya. Tapi habis kena stroke awal, kemudian kena koma awal, bisa nggak? Bisa, karena berbeda, ya. Lagian jangan terus-terusan stroke terus ya. Orang ada 33 kondisi kritis yang lain dong, dicobain dong ini. Ini maksudnya biar merasakan manfaat yang lain, ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Memberikan manfaat 50% UPE-ESCC untuk kondisi kritis stadium awal dan 100% UPE-ESCC untuk kondisi kritis stadium menengah. Di sini nanti akan saya jelaskan melalui slide saya biar lebih jelas lagi. Ya, 50% gimana, 100% gimana. Pembayaran manfaat klaim ESCC tidak mengurangi UP dasar. Jadi sifatnya bukan seperti CC atau CCP. Mirip seperti MCC. Kalau klaim ya kita bayar, kalau nggak klaim gimana? Tanggung. Jelas? Maksimal total manfaat yang dapat dibayarkan sampai dengan 140% UPE-ESCC. Wah ya, ini 140 ini terdiri dari apa saja? Nanti ada di slide saya juga. Ya, saya jelaskan lebih lanjut. Tidak terdapat masa tunggu untuk klaim pertama ke klaim selanjutnya dalam ESCC. Beda seperti MCC. Kalau MCC kanker ke kanker berapa? Tunggu 5 tahun sejak dinyatakan bebas kanker dari dokter, ya. Dari kanker ke stroke berapa tahun, Bu? Pak? Setahun. Kalau ini enggak, ini mau diambil semua manfaatnya setahun, itu boleh, ya. Enak kan? Enak nggak, Bu? Enak nggak, Pak? Saya nggak mau, ya. Lebih baik sehat, ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Dapat diambil sebagai riders untuk PAA konvensional, PAA syariah, ataupun Anda ambil jika memiliki Blue Universal Life atau PUL. Nah, Universal Life ini sedikit unik ya. Jadi produk sedikit tradisional, dialokasikan pada tabungan, bunganya tetap, tapi ya itu investasinya juga jadi tetap terus, ya. PUL. Saya nggak akan bahas Universal Life di sini, saya akan membahas mengenai ESCC. Saya takutnya kalau ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan pasti tanya full ini semua, ya. ESCC-nya jadi nggak dijawab. Saya akan lanjutkan ketentuan umum dari ESCC. Nasabah bisa menggunakan mata uang rupiah atau US dollar. Usia masuk 6 sampai 60 tahun, ini next birthday. Setiap kali saya menginformasikan usia masuk itu berarti selalu next birthday. Ayo kira-kira saya usia berapa? Berapa, Pak? Berapa? 5. Ya, Bapak ini pagi-pagi udah sentimen sama saya, ya. Saya salah apa sih, Pak, pagi-pagi ya? Ayo, saya usia berapa? Masa imut-imut gini dibilang 75, ya? Ya bener aja dong, Pak. Berapa? 17 tahun ya, Pak ya? Nah, ini imut-imut. Kalau saya usia 17 tahun berarti saya ambil ESCC, usia masuk saya usia berapa? 18, seperti. Tapi masa perlindungan ini adalah usia saya sebenarnya atau ulang tahun saya pada saat itu. Jadi di saat pilih usia 55 ya nasabah di saat usia 55, bukan experti, ya, masa perlindungan. Maksimal dan minimal uang pertanggungan minimal 20 juta, maksimal 3 kali UP dasar atau 1 miliar. Jadi maksimal 1 miliar. Kalau saya tuliskan di sini kondisi kritis yang dimiliki di Prudential, ya. Dulu yang kita kenal yaitu CC 34, CCB 34, MCC, dan krisis income. Ini UP-nya maksimal berapa nih, Pak, Bu? 2 miliar. Berapa? 2 M. Ayo. 2 miliar. 3 miliar. Maksimal ya, total UP-nya 3 miliar. Nah, sekarang ada ESCC. ESCC ini maksimal 1 miliar. Jadi totalnya berapa? 4 miliar. Totalnya 4 miliar. Ada pertanyaan dari sini? Iya, Pak. 3 miliar itu gimana hitungnya, Bu? 8 miliar hitungannya. Ya.
Kenapa? Ya, cuman ini memang di sini kita bicaranya sesuai dengan standar ya Pak ya. Karena memang ada reasuransi, ada beberapa nasabah yang memang ini nggak berlaku untuk semua nasabah 8 miliar. Ada beberapa nasabah yang khusus sekali, itu reasuransi berani menjamin bahwa orang tersebut kita berikan uang pertanggungan 8 miliar. Itu batasnya. Tapi normalnya tetap 3 miliar Pak, sesuai dengan SOP prosedur. Nah, boleh nggak nasabah saya ini berani membayar ESCC, ya, tapi uang pertamanya lebih dari 1 miliar? Maaf Pak, Bu, sampai saat ini reasuransi masih mau atau menggaransi maksimal 1 miliar. Kalau toh nanti ada uang pertama lebih dari 1 miliar, kita akan informasikan kembali. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi di sini? Enggak ya? Lanjut ya, Bapak Ibu. ESCC ini dibagi dalam 3 stadium. Ada stadium awal, ya, ada stadium menengah, dan stadium akhir. Saya udah informasikan tadi. Ketentuan khusus. Nah, ini perlu Anda perhatikan bahwa ada masa tunggu 90 hari sejak riders berlaku atau issued ya, atau tanggal pemulihan terakhir. Jadi ada masa tunggunya. Ini sama, seluruh riders kondisi kritis ada masa tunggunya 90 hari. Benar ya? Ada pertanyaan mengenai 90 hari? Gak ada ya? Secara otomatis akan diperpanjang sampai dengan masa perlindungan yang dipilih berakhir. Biaya asuransi akan mengikuti kenaikan usia. Klaim dapat diajukan apabila tertanggung utama bertahan hidup 14 hari atau melalui survival period setelah terpenuhi kriteria kondisi kritis. Contoh, sudah memenuhi kriteria kondisi kritis untuk stroke ringan atau stroke stadium awal. Hari ini terpenuhi, maka 14 hari kemudian baru bisa mengajukan klaim. Mirip seperti MCC, ada survival period 14 hari. Ada pertanyaan di sini? Tapi perlu saya ingatkan, kriterianya tiap stage-nya kan beda. Ya, jadi setelah sudah memenuhi kriteria sesuai dengan step yang ingin diklaim, ada survival period yaitu 14 hari. Kalau ternyata 7 hari meninggal dunia, keluar nggak UP-nya? Ya nggak keluar. Jelas ya? Kalau hari ke-15 meninggal dunia, nah ini ya, ini strategi yang luar biasa ya. UP meninggal keluar, ESCC juga keluar ya. CCB-nya keluar nggak? Keluar, banyak nih ya. Senang nggak? Ahli warisnya yang senang, merasa banyak nggak senang, kan nggak bisa ngerasain apa-apa. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya Pak. Pak, di sini kita ngomongnya kalau survival period Pak ya. Ini nggak 14 hari kerja Pak, ya kasihan nasabah Anda. 14 hari kalender Pak, ya. Nanti kehitung ada tahun baru, Natalan, kasihan Pak, nggak lewat-lewat survival aja. Keburu meninggal nggak bisa diklaim. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Underwriting, full underwriting mengikuti ketentuan standar underwriting yang berlaku. Tetap ada underwritingnya. Berarti kalau mau nambah ESCC bisa jadi kena medical lagi dong? Iya, pasti. Ya, kita lihat dulu berapa usia nasabah Anda, berapa uang pertanggungannya, gitu ya, tetap di underwriting. Ada pertanyaan lain? Enggak ya? Saya akan lanjutkan. Nah, ini loh yang saya maksud 140%. Ini perlu Anda perhatikan. Bahwa maksimal 100% uang pertanggungan ESCC dibayar jika nasabah Anda klaim early, intermediate, atau advance level. Jadi di sini UP ESCC ini ada 100% dari manfaat utamanya. Klaim apa? Klaim dari 33 kondisi kritis. Ya, yang ini. 100% akan total 100%. Diberikan tambahan 10% kalau nasabah Anda klaim angioplasti.
ditambah 20% jika nasabah Anda klaim komplikasi diabetes, diabetic complication, 20%. Ditambah 10% lagi jika nasabah Anda klaim kebutaan, ya, habis kena angioplasti, kena diabetes komplikasi, buta, ya, 140%, ya, meninggal. Jangan lupa belum klaim MCC 3 kali, ya. Saya punya MCC. Ada pertanyaan nggak di sini? Inilah yang dimaksud, iya Pak? Iya. Maksudnya Pak? Iya. Rasio klaim MCC dan rasio MCC berapa persen MCC-nya? Rasio tahun 2010. Persentase. Apakah banyak pihak yang menggunakan MCC yang ternyata membayarkan itu? Nah, ini saya kalau ditanyain rasio saya harus punya data, ya. Saya nggak berani ngawur. Takut nanti disalahgunakan, ya. Tapi apakah ada yang klaim MCC? Banyak, ya. Tapi berapa banyaknya saya nggak punya datanya. Nanti bisa saya informasikan Pak berapa banyaknya. Tapi secara personal ya sama Bapak ya. Nanti saya akan carikan datanya. Saya carikan rasionya. Tapi ada nggak? Ya ada yang klaim MCC karena sudah banyak juga yang beli MCC. Iya Pak. Iya. Ya. Oke, ya. Nanti akan saya jelaskan di slide saya, ya. Jadi tenang. Ini saya memang sengaja saya jelaskan satu persatu. Boleh ya? Biar teman-temannya yang barusan rebounding tetap keluar dari sini cantik, nggak keriting, ya, karena kecepatan. Ya, Pak. Itu kan disebutkan maksimum 100% seperti ISCC ya. Kalau di slide sebelumnya kan ada dibagi 3 stadium. Stadium awal diberikan 50%, atau intermediate 1%, atau advance 1%. Ya. Jadi ini sifatnya kita choice pilih. Ya, ini nanti totalnya 100%. Saya nanti akan berikan contohnya Pak, biar lebih jelas lagi, ya, di slide saya. Karena pertanyaannya sudah banyak di slide selanjutnya, saya langsung aja. Ini loh, tabel 33 kondisi kritis, ya, untuk ESCC. Jadi ada stadium awal, stadium menengah, dan stadium akhir. Seperti saya informasikan di awal, nggak semua kondisi kritis itu ada intermediate atau stadium tengah. Contoh, ya, di sini penyakit Crohn, ya, penyakit pada usus. Ini cuma ada stadium awal dan stadium akhir. Bypass juga seperti itu, stadium awal, stadium akhir. Tapi beda sama koma, ada stadium awal, tengah, dan akhir. Ya. Kemudian ini juga seperti itu. Jadi kalau kita total stadium awal, ya, untuk 33 kondisi kritis, awal ini ada 33 kondisi kritis. Jadi seluruh kondisi kritis itu pasti ada tahap awalnya. Tapi yang masuk tahap intermediate itu cuma 13 kondisi kritis saja. Dan seluruh kondisi kritis pasti ada tahap akhirnya. Jadi berapa? 33. Kalau di total berapa nih Pak? Berapa? 79. Ini loh yang sedang berkembang di pasaran, ya. Prudential menunjukkan 79 kondisi kritis. Padahal berapa? 33. Ya tetap 33, tapi kondisi kritisnya yang berbeda stage-nya. Jelas ya? Nah, ini loh nanti yang bisa diklaim untuk ESCC. Ada pertanyaan dari teman Anda. Loh, saya tadi baca di slide sebelumnya katanya 50%. Kalau intermediate 100%, betul. Tadi saya juga menjawab pertanyaan dari teman Anda juga, ya, bahwa yang dimaksud 2 kali klaim itu seperti apa sih? Contoh, awalnya klaim koma stadium awal, turun berapa? 50%. Kemudian komanya berkembang menjadi koma
stadium intermediate turun berapa? 50% sisanya. Jadi berapa ini totalnya? 100. Bisa klaim manfaat tambahan nggak? Angioplasti, kemudian diabetes, kebutaan, bisa klaim nggak? Tidak bisa klaim. Kalau sudah klaim manfaat dasar 100%. Jadi gimana dong Ira? Ya klaim manfaat tambahan dulu, baru klaim manfaat utama. Ya, angioplasti dulu ya, diabetes, buta, koma, ya, koma stadium intermediate. Nanti saya akan berikan contohnya, ya. Banyak strategi yang bisa digunakan nasabah Anda. Saya balik lagi ya, ini jelas ya. Kena koma stadium awal, turun berapa? 50%. Kena stroke awal, turun berapa? 50%. Totalnya berapa? 100. Habis? Habis. Buta ya, ini Pak ya, TPD Pak ya, cacat tetap dan total. Masih ada, tenang ya, belum habis. Ini ya, 50%, 50%. Koma lagi Pak, stroke lagi. Gimana? Ya dipastikan klaim yang kedua nggak dibayar. 2 kali klaim stage awal yang berbeda. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi di sini. Bisa nggak nasabah Anda nggak melalui stage awal langsung intermediate? Bisa nggak? Bisa, karena kekebalan seseorang itu berbeda-beda ya. Nggak stage awal tapi langsung intermediate. Turun berapa? 100%. Habis? Habis. Berapa kali UPPA maksimum? 3 kali Mbak. Sama, 3 kali maksimal 1 miliar. Ya. Di saat nasabah Anda terkena intermediate, contoh koma intermediate, ya, stage setengah. Kemudian nasabah Anda koma stadium akhir, dapat lagi nggak? ESG-nya keluar nggak? Nggak akan keluar. Yang keluar apa? CC, CCB, ya, MCC. Maka dari itu produk ini sudah saya informasikan bukan mengkanibalisasi produk yang sudah ada. Karena apa? Karena memang positioningnya berbeda. ESG untuk mengcover awal dan intermediate. Akhirnya tetap harus ada. Kecuali nasabah Anda nggak mau klaim awal, intermediate, langsung klaim advance. Stadium akhir, otomatis kalau punya CC, CCB keluar, plus ESG-nya juga akan keluar. Tapi harapan kita memberikan di sini loh, awal dan intermediate. Karena akhir sudah ada yang cover. Ada pertanyaan di sini? Iya Pak. Jadi ESCC itu juga mengcover tahap advance ya Bu? Iya, bisa. Tapi syaratnya nggak klaim ini Pak, awal dan intermediate, langsung akhir. Cuma memang kita prioritaskan untuk klaim di sini dulu. Mungkin awal bisa dilalui nasabah Anda karena kekebalan seseorang atau imun seseorang berbeda-beda, ya. Bisa lewat nih stadium awal, nggak kerasa. Tapi dipastikan intermediate ini pasti nasabah Anda juga akan jatuh kalau kena kondisi kritis. Nah, kita akan berikan support di sini. Nanti kalau akhir berkembang menjadi akhir, yang kita support dengan riders yang lain. Ada pertanyaan lain di sini? Iya Bu. Kalau nasabah divonis langsung ke stadium yang ekstrim itu berarti
Revisinya STC-nya itu bagaimana? Keluar juga? Keluar, ini kan keluar. Ya, SCC keluar, CCB keluar, ya. MCC keluar. Ya, banyak ya Bu ya. Ya Pak. Kalau hanya diabetes nggak keluar? Yang mana? Diabetes. Komplikasi diabetes keluar. Nanti saya informasikan ya. Komplikasi diabetes itu yang bisa menyebabkan kebutaan, gagal ginjal, sampai apa tadi? Amputasi. Itu akan keluar. Ya, berapa persen tadi? 20%. Ya, tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Saya akan lanjutkan. Nah, kalau nasabah Anda terkena angioplasti, akan kita berikan tambahan 10% uang per tahun ESCC maksimal 75 juta ya per produk per jiwa apabila tertanggung mengalami kondisi kritis angioplasti. Hanya bisa melakukan 1 kali klaim angioplasti dan tertanggung harus bertahan hidup selama 14 hari atau survival period setelah kriteria klaim terpenuhi. Jadi setelah angioplasti, dilakukan tindakan angioplasti, nasabah Anda harus hidup berapa? 14 hari. Total maksimal 75 juta per tertanggung untuk seluruh manfaat riders ESCC. Yang saya maksud di sini ya, kita lihat. Contoh, saya kembali ke contoh saya yang awal. Nasabah Anda punya CC, CCB, MCC krisis income 3 miliar. Punya ESCC 1 miliar. Berapa yang akan keluar jika nasabah Anda terkena angioplasti? Dari sini dulu, keluar berapa? Berapa? 10%-nya maksimal berapa? 75 juta. Jadi berapa keluarnya? 75 juta. Ya. Kemudian ESCC-nya turun berapa? 10% maksimal 75 juta. Jadi berapa? 75 juta. Totalnya berapa? 150 juta. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya masuk ke manfaat tambahan. Karena manfaat utama saya sudah bahas tadi ya, 33 kondisi kritis. Ini ada manfaat tambahan untuk komplikasi diabetes. Diberikan 20% UP ESCC jika tertanggung utama memenuhi kriteria klaim atau maksimal 200 juta. Jadi kalau 20%-nya lebih dari 200 juta, kita berikan berapa? 200 juta. Bagi nasabah yang memenuhi kriteria klaim komplikasi diabetes yang mencakup diabetik retinopati, itu diabetes yang menyebabkan kebutaan. Diabetik nefropati, ini adalah diabetes yang berhubungan dengan gagal jantung, menyebabkan gagal jantung dan amputasi. Jadi diabetesnya itu menyebabkan ini loh, 3 hal ini. Tapi kalau masih punya diabetes aja ya tetap enggak. Ya. Tertanggung harus bertahan hidup 14 hari atau survival period setelah kriteria klaim terpenuhi. Calon tertanggung utama yang sudah memiliki sejarah diabetes, manfaat ini tidak dapat diberikan. Jadi kalau memang jelas-jelas sudah punya diabetes, kita nggak akan berikan. Ini akan dikecualikan manfaat ini. Total maksimal 200 juta per tertanggung untuk seluruh manfaat rider ESCC. Ada pertanyaan di sini? Ya Bu. Iya, pokoknya menyebabkan 3 hal ini loh Bu. Menyebabkan buta karena punya diabetesnya, atau gagal ginjal karena diabetes, atau amputasi karena diabetes. Kenapa? Ini, nah ini ya. Nanti kriteria klaimnya akan kita bahas di AWS. Ya. Ini kan masih sosialisasi, ya.
sampai dengan saat ini atau ya, atau ini sudah bisa. Kalau orang diamputasi nggak mau kliennya gimana? Diamputasi nggak mau kliennya, ya nggak apa-apa, berarti nggak bisa klaim ini, Pak. Ya, itu kan memang pilihan ya. Diamputasi mau atau tidak kan memang pilihan, kan nggak mau diamputasi ya berarti nggak bisa klaim. Lah buat apa kalau memang kakinya sudah nggak berfungsi, nggak mau diamputasi ya? Iya Pak. Gagal ginjal. Ya, iya Pak. Nah ini ya, setelah klaim ESCC, Bapak Ibu perlu Anda perhatikan, bisa klaim payer nggak? Bisa nggak? Ayo. Ya tergantung nasabah Anda klaim di stage yang mana. Kalau nasabah Anda klaim pada saat stage awal, payernya jalan nggak? Tidak akan jalan. Stage intermediate, payernya jalan nggak? Nggak akan jalan. Yang akan jalan yaitu kalau nasabah Anda klaim pada saat tahap advance, payernya akan jalan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Enggak? Oke? Oke ya, lanjut. Kebutaan pada kedua mata. Tambahan 10% UPSCC jika tertanggung utama terdiagnosa kebutaan. Tertanggung harus bertahan hidup 14 hari setelah didiagnosa buta. Ya. Kebutaan harus total dan tidak bisa disembuhkan di kedua mata yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan dan didiagnosis harus dikonfirmasi oleh dokter spesialis mata. Ada pertanyaan di sini? Kebutaan. Gak ada ya? Lanjut ya? Ya? Kita masih nanggung nggak? Kalau buta masih nabung nggak? Cacat tetap dan totalnya akan keluar. Nah ini saya nanti akan jawab ya pertanyaan ya. Loh kalau buta kan cacat tetap totalnya keluar. Sisi kan juga ada buta. Sisi nggak ada buta. Bisu dan tuli. Ya. Nah terus gimana dong kalau cacat tetapnya keluar? Polisinya tutup dong. Ya, nanti akan saya jawab di slide saya. Ini sebentar lagi, ya. Sebentar ya Pak ya. Saya parkir sebentar ya. Ini Bapak Ibu, ya. Iya Pak. Amputasi itu seberapa besar prosentasenya? Ya. Amputasi ya Pak ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Kenapa sih kita berikan amputasi? Itu karena memang nasabah Anda sudah tidak bisa bekerja kembali. Prinsipnya kan kondisi kritis seperti itu ya. Mengcover karena nasabah Anda sudah tidak bisa bekerja kembali. Nah ini lagi-lagi kita masih sosialisasi mengenai kriteria klaim yang nanti saya akan sosialisasikan kembali. Apakah 1 ruas, 2 ruas, atau 3 ruas ya? Yang jelas nggak mungkin seluas ya. Kenapa? Karena RCTI oke aja masih bisa ya. Masa udah klaim amputasi? Enggak Pak ya. Minim setangan Pak ya sampai lengan. Ya nanti saya akan informasikan kembali ya. Jadi di sini lagi-lagi saya tekankan, saya hanya mensosialisasikan kriteria klaimnya ini akan kita sosialisasikan kembali ya, beserta dengan SQS terbaru. Karena nanti pasti ada SQS terbaru. Oke? Operasi satu paru-paru ini merupakan stadium menengah, intermediate. Keluar berapa? 100%. Karena langsung intermediate. Tolong handphonenya ya, Bapak Ibu ya. Karsinoma in situ. Ini adalah klaim stadium awal pada kanker. Kalau kanker klaim advance, itu kankernya harus sudah menyebar. Kalau karsinoma in situ itu kanker yang terjadi di situ-situ saja, alias belum menyebar ya. Itu stadium awal, berarti keluar berapa? 50%. Kemudian klaim ya, operasi satu paru-paru
ini masuk stage menengah. Keluar berapa? 50%, sisanya habis. Ya. Total manfaat sudah 100% pada contoh pertama dan contoh kedua. Tidak bisa klaim manfaat tambahan yang 3 tadi. Ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Bingung? Yang mana Bu yang bingung? Yang saya ulangi lagi ya. Maka dari itu saya harapkan Anda konsentrasi ya. Operasi satu paru-paru ini merupakan stadium intermediate atau stage intermediate, menengah, tengah. Keluar berapa? Langsung klaim intermediate 100%. Tapi di contoh kedua saya, ini kan udah 100% ya. Total ESCC berakhir, udah 100%, habis. Gak bisa klaim manfaat tambahan yang 3 tadi. Karsinoma in situ, ini contoh yang kedua. Nasabah kita ada yang terkena karsinoma in situ. Karsinoma in situ ini step atau tahap awal ya untuk klaim kanker. Anda perlu ingat, kanker yang di cover di advance ini kankernya harus menyebar. Kalau karsinoma in situ itu berarti kankernya masih terjadi di situ-situ saja atau area itu saja, belum menyebar ya. Di stadium awal turun berapa? 50%. Karena kemudian operasi satu paru-paru, stadium menengah, satu paru-paru turun berapa? Sisanya 50%. 50 tambah 50 100, total manfaat habis. Ada pertanyaan? Jelas ya Bu ya? Saya akan berikan contoh selanjutnya. Contoh saya yang ketiga. Terkena angioplasti turun berapa? 10%. Ya ini manfaat tambahan 10% maksimal 75 juta. Karena komplikasi diabetes tadi ya bisa menyebabkan kebutaan, gagal ginjal atau amputasi, turun berapa? 20% dari UP, maksimal berapa? 200 juta. Kena kanker stadium awal, turun berapa? 50%. Koma 48 jam ini merupakan koma stadium awal. Turun berapa? 50% dari UP-nya. Total berapa? 130%. Tapi manfaat utama udah diklaim 100%. Bisa nggak klaim kebutaan? Nggak bisa. Jelas ya? Ya? Kalau yang di angioplasti, di bank itu kan bisa berkali kan? Nanti yang kedua ketiga keluar terus nggak? Enggak, ini hanya 1 kali. Kalau 1 kali. Kenapa? Kalau sisi biasa Sama, 1 kali. Jadi nasabah Anda punya sisi cuma juga 1 kali. sama 7 kali 1 kali ya. Jadi punya sisi CCP, MCC, ESCC, angioplasti turunnya 1 kali ya. Pada saat angioplasti itu turun semua. Seumur hidup ya. Mau nambah ring lagi ya, tambah berlian, tambah apa terserah Bu ya. Tapi tetap 1 kali. Oke? Jelas ya? Saya lanjut ke contoh saya yang keempat, karsinoma in situ. Jadi kena kanker stadium awal, turun berapa? 50%. Setelah itu 3 bulan kemudian angioplasti, turun berapa? 10%. Habis di angioplasti ternyata harus diamputasi ya, karena kena komplikasi diabetes, turun berapa? 20%. Setelah itu habis diamputasi koma ya, berapa? 50% ya. Anda ingat, manfaat utama sudah diklaim 100%. Setelah koma buta gimana? Gak bisa ya, hanya 130%. Ini loh contoh saya yang memaksimalkan manfaat ya. Nah ini ya. Habis kena kanker stadium awal turun 50%. Angioplasti, pasang ring ya, turun 10%. Karena komplikasi diabetes
ya, gagal ginjal. Nah, 20%. Kemudian setelah gagal ginjal buta. Ya, turun berapa? 10%. Setelah buta koma, ya, 48 jam stadium awal, turun 50%. Dari total berapa? 140%, maksimal. Ya, mati dapat lagi Bu, ya. Apalagi kalau punya CCB, ya, UP plus CCB-nya keluar, ya, Pak. Jadi kalau sudah ngalamin yang paling perfect ini, yang menopang, kan 140% keluar, tapi kemudian dia tidak meninggal, dia tetap hidup. Manfaat-manfaat yang lain yang dia sudah itu tetap jalan. Tetap jalan. Tapi perlu Anda perhatikan di sini, ya. Ini buta ini atas 2 mata. Kalau sudah klaim buta atas kedua matanya, jadi gimana? Klaim cacat tetap dan total. Otomatis polisi berakhir dong. Setelah berapa? Tahap pertama turun. Tahap pertama turun berapa hari? 180 hari. Tahap pertama turun. Jadi setelah 180 hari nasabah Anda mengajukan kebutaan, polisinya akan tutup. Manfaatnya gimana? Ya gugur semua. Jadi koma ini jika terjadi dalam 180 hari sebelum cacat tetap dan totalnya turun, maka komanya bisa diklaim. Kalau komanya melewati 180 hari tahap pertama, bisa diklaim nggak? Nggak bisa. Kalau nggak diklaimkan bisa nggak? Boleh ya, tapi nggak dapet. Ya. Sebenarnya kan ini hak nasabah Anda ya. Udah cacat tetap dan total, udah buta. Nah nanti udah buta klaim pro HS Pak, tetap aja kita jadi tahu. Nasabah Anda sakit tipes dan keadaannya buta. Kenapa kok waktu itu nggak klaim buta? Kenapa? Ya ini saya kembalikan ke strategi Anda masing-masing ya. Tapi kasihan loh Bu, ya udah buta tapi nggak diklaim, ya. Ya. Anda keburu meninggal dunia malah nggak dapat tambahan 10%, ya. Lumayan lah 10% dari 1 miliar ya. Buat beli apa Pak? Ya? Buat bisa buat beli macam-macam. Buat ahli warisnya. Ada pertanyaan nggak? Kenapa? Kenapa Pak? Iya. Setelah buta, setelah terpenuhi kriteria buta, baru 14 hari kemudian bisa mengajukan klaim. Ya. Ya, Bu. Masa tunggu dari yang kejadian pertama, kedua, ketiga itu berapa lama? Tidak ada masa tunggu. Ini mau dihabisin setahun juga nggak apa-apa. Kalau 1 hari puasian nemen ya Pak ya. Nasabah Anda apes banget ya. Kesusu itu Pak namanya ya. Ada pertanyaan? Ya Bu. Nah ini ya, kriterianya kan belum keluar. Kalau gagal ginjal sisi itu kan harus 2 ginjal, ya. Kalau 1 ginjal nggak bisa jadi ginjal-ginjal Bu nanti ya, nggak bisa klaim sisi. Kenapa? Iya, gagal ginjal itu harus 2. Nah kita kan belum tahu nih kriteria komplikasi diabetes. Kita tunggu ya, sabar dulu ya. Sabar. Ada pertanyaan? Lanjut ya? Ya? Kalau misalkan ginjalnya 1 rusak nggak bisa pilih SCC kan? Iya dong. Kalau sudah diketahui cuma punya 1 ginjal, ya? 1 ginjal nggak bisa klaim kan? Nggak bisa. Loh yang mana sih? Maaf, yang mana? Yang mana? Ginjalnya 1 rusak, bukan 1 nih. Sebelum punya ESCC. Sekarang punya ESCC ginjalnya rusak 1 dikarenakan diabetes. Bukan. Kenapa aja?
Ini harus dikatakan diabetes, ya. Komplikasi diabetes, ya. Jelas ya? Ginjalnya tinggal satu. Kenapa? Karena ditransplantasikan ya tetap nggak dapet. Ya. Jelas ya? Ini karena diabetes, komplikasi diabetes tadi bisa menyebabkan buta, ya. Bisa nggak digolongkan early? Kenapa? Satu ginjal rusak, bukan karena diabetes. Bisa nggak digolongkan Satu ginjal rusak. Loh tadi gini ya, Bapak Ibu ya. Nanti kriterianya itu ada sendiri-sendiri. Saya akan informasikan pada saat memang polisnya udah jadi kriterianya. Ya, saya tekankan di sini saya hanya sosialisasi dulu ya. Nanti kriterianya, saya harus ada sumbernya yaitu polisnya. Saya nggak berani ngomong. Jelas ya? Ini saya hanya sosialisasi dulu. Jadi di saat di launching, Anda tahu polisnya, boleh ikut AWS, boleh Anda baca sendiri. Ya. Iya, bukannya tidak ngerti, memang karena di sini dulu, ya. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah ini saya punya contoh klaim, ya, dari ESCC. Nasabah Anda punya UP 300 juta, ESCC-nya 500 juta, CCB-nya 300 juta. Nasabah Anda kanker stadium awal, keluar berapa? 50% dari ESCC berapa? 250 juta. Angioplasti berapa yang keluar dari ESCC-nya? 10% berapa? 50 juta. CCB-nya keluar juga nggak untuk angioplasti? Keluar berapa? 10%. Jadi berapa? 50 juta. Jadi UP untuk angioplasti dari ESCC dan CCB adalah 100 juta. Mengajukan klaim komplikasi diabetes, maka yang turun berapa? 20% dari UP ESCC. Jadi berapa? 100 juta. Mengajukan klaim kebutaan, buta berapa? 10% dari UP ESCC 50 juta. Mengajukan klaim koma 48 jam, ini termasuk klaim stadium awal, 50% dari UP ESCC 250 juta. Maka manfaat ESCC-nya berakhir. Ya, 140% diterima nasabah Anda. Tapi CCB-nya masih tetap berjalan. Kenapa? Karena belum klaim stadium akhir. Ya, Bu. Ya, ini tadi maka dari itu saya informasikan. Di sini kita cuma bahas ESCC aja. Ya, CCB-nya bisa Anda tambahin sendiri. Yang di angioplasti tambah 10% CCB. Jadi sisa CCB-nya berapa, Bu? 450 juta untuk klaim kondisi kritis stadium akhir. Ya, Bu. Kenapa? Kenapa? Ayo, gimana kalau punya CC, CCB, MCC? Keluar juga nggak? Ya. Kan sudah dibahas tadi, keluar ya. Ini tadi loh, contoh saya. Yang ini ya, tadi ya, udah dibahas ya. Kalau punya CC, CCB, MCC, krisis income. Nah, ini loh keluar. Pada saat angioplasti. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Saya akan lanjutkan. Kriteria klaimnya maksimal 2 klaim untuk manfaat utama stadium awal, menengah, dan akhir. Tidak ada masa tunggu antara klaim pertama dengan klaim berikutnya, dan tidak ada pembatasan selama klaim kedua berbeda kriteria dengan klaim pertama. Berlaku untuk semua manfaat. Jadi nggak ada masa tunggunya.
Bukan seperti MCC. Untuk klaim manfaat pertama, klaim kedua dengan klaim pertama dengan kedua harus ada masa tunggunya setahun atau 5 tahun, enggak. Ini 1 tahun klaim 2 juga nggak masalah. Diklaim semua juga nggak masalah, ya. Manfaat utama yaitu pada stadium awal, menengah, dan akhir. Berakhir bila dibayarkan 100% UP SCC. Saya sudah informasikan tadi di awal ya, sudah kita bahas. Ada 33 kondisi kritis. Nah, Anda bisa lihat pengecualian lain yang ada di SCC pada polis. Jadi ini sekali lagi kita hanya mensosialisasikan mengenai kriterianya, apakah koma stadium awal itu berapa, menengah, tengah, atau kondisi kritis yang lain, nanti bisa kita lihat pada polis, ya. Ini kita hanya mensosialisasikan saja terlebih dahulu. Kenapa? Ini Pak 100%, yang mana? Yang ini kan? 100%, totalnya 100%, plus ada tambahan 40% yang tadi loh. Manfaat tambahan. Oh, medikalnya 100% ESCC, ya, untuk medikalnya. Pada manfaat kondisi kritis additional. Nah, ya, additional ini yang gimana? Ayo, yang mana? Jadi, kalau ini saya bicara sedikit advance ya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau menghitung mengenai total resiko sekarang ini akan dibedakan ya sejak muncul MCC dan krisis income. Kalau dulu kan hanya manfaat meninggal, ya, manfaat meninggal saja. Tapi karena kondisi kritis atau manfaat kondisi kritis sekarang kita udah banyak sekali. Nah, ini dibandingkan manfaat meninggal versus manfaat kondisi kritis. Untuk medical check up kita pakai yang additional. Nah, kalau meninggal apa aja yang dihitung? PAA, ya, UP PAA, UP link term, UP apa lagi? CCB. Ayo, ada lagi? Alat meninggal cuman ini ya. Alat meninggal cuman ini aja. Yang additional, MCC, crisis income, payer, waiver, dan tambah satu lagi nanti ESCC. ESCC ini berlaku 100% UP ESCC, ya, untuk menambah manfaat additional. Ini ya Pak ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Saya akan lanjutkan. Nah ini loh poin-poin penjualan ya. Berdasarkan dari data WHO atau World Health Organization menyebutkan sebanyak 60,44% orang Indonesia yang tinggal di kota-kota besar rentan terkena penyakit berat akibat gaya hidup yang tidak sehat. Ya, gaya hidup yang tidak sehat itu seperti apa sih? Mengkonsumsi makanan cepat saji, kurang mengkonsumsi sayuran atau buah, ya, merokok, kurang olahraga, stres, polusi tinggi, ya, polusi tinggi, dan mengkonsumsi alkohol. Sehingga kecenderungannya gimana? Terkena kondisi kritisnya lebih cepat, walaupun usianya muda. Meningkatnya biaya rumah sakit untuk melayani pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan penyakit kritis lainnya. Oleh sebab itu kita luncurkan produk ini gunanya untuk membantu nasabah Anda sejak dari stage awal. Nah, strategi pemasaran Anda, tawarkan Riders ESCC sebagai new business, bukan untuk menggantikan Riders kondisi kritis yang telah ada.
Ya, jadi ESCC ini tujuannya yaitu melengkapi kondisi kritis yang ada. Karena tadi positioningnya berubah atau berbeda dengan manfaat kondisi kritis yang sudah kita miliki sebelumnya. Dengan new business berarti pasti komisi Anda juga berubah dong, ya? Berubah tambah banyak lagi maksudnya. Melengkapi riders ESCC di dalam polis nasabah, maka nasabah memperoleh perlindungan total dalam seluruh tahapan kondisi kritis. Jadi awal, tengah, dan akhir itu kita sudah lengkap ridersnya. Ada pertanyaan dari sini? Kalau mengenai komisi nanti bukan area saya untuk menginformasikan ya komisinya berapa. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kenapa Pak? Hah? Terus waktu tambah parah atau tambah parah, akhirnya ke advance, terus gimana? Ayo, kanker getah bening awal keluar berapa? 50%. 6 bulan kemudian sel kankernya itu agresif ya, progresif, jadi cepet banget. Dalam 6 bulan nggak jadi intermediate tapi langsung jadi advance. Gimana? Awal keluar 50%, nggak lewat intermediate tapi langsung advance. Keluar berapa? 50% sisanya plus CC, CCB, MCC. Ya, payer waivernya akan keluar. Habis nggak? ESCC-nya habis, tapi kalau punya MCC masih punya kesempatan 2 kali lagi, ya, kondisi kritis yang berbeda. Ya Pak. Setahu saya selama ini. Iya Pak. Itu Prudential selalu bayar bill untuk cancel yang ribuan. Oke. Pengalaman saya dan izin saya. Iya. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya Novi bilang kanker getah bening tahap awal, berarti kita akan ngomongin ribuan. Ini kan bedanya apa? Untuk advance. Nah, jadi kan lagi-lagi tadi kan kita belum tahu kriterianya. Memang pada saat kanker, ini saya informasikan ya, kanker advance itu kanker yang sudah menyebar. Ya, kalau toh memang Anda atau beberapa di antara teman-teman sudah memiliki pengalaman klaim kanker, tahap pertama dibayar oleh Prudential, ya alhamdulillah toh Pak. Ya, alhamdulillah karena tahap pertama udah di cover. Ya, berarti dengan kata lain dari diagnosa dokter menyebutkan bahwa mungkin menurut kita ini stage pertama, tapi sel kankernya ini sudah menyebar. Nah, nanti kita lihat sel kanker, jika memang sel kankernya diagnosanya ini di awal, ya, hanya menyerang satu bagian organ tertentu, contoh kanker paru-paru, ya, atau kanker hati, belum menyebar sampai ke kanker usus dan lain sebagainya, ya ini bisa di cover. Ya, jelas ya? Kalau beda kanker tapi stadiumnya sama awal. Tadi kan sudah saya informasikan ya. Gimana? Ya, 50%. Ya, ini bukan seperti MCC ya. Ada kelompoknya sendiri-sendiri, enggak. Penyakit yang sama, contoh kanker ginjal 50%, kanker hati 50%. Ya, beda, lokasinya kan beda Pak ya. Nah, stroke yang advance, ini saya ngomongnya pada advance ya. Saya nggak bisa komentar yang stage yang ini, karena saya nggak berani kalau memang nggak ada kriteria yang pasti ya dari underwriter. Kalau advance, stroke yang advance itu kan harus bertahan 6 minggu, cacat neurologisnya, cacat syarafnya. Contoh, kalau metode ya metodenya 6 minggu ya. Kalau 2 hari metode sembuh, metode lagi, metode lagi, itu masih belum bisa.
seminggu. Nah, ini udah bisa diklaim. Jadi kalau Anda mikro terus konsisten seminggu, ini sudah bisa klaim. Stroke apa hal? Kalau kita harus ditandai dengan pembuluh darah di otak dan harus sudah operasi. Nah, kalau di sini harus operasi keluar. Enggak, ini hanya didiagnosa. Ya. Kalau yang lama, Kalau yang lama juga didiagnosa. nggak perlu sampai ada operasi. Nggak perlu sampai ada operasi. Ya, ada beberapa syaratnya ya. Tidak bisa melakukan 3 dari 5 contohnya. Kemudian cacat neurologis dan sudah ditegakkan oleh dokter ahli syaraf bahwa memang benar-benar stroke permanen 6 minggu itu nggak bisa sembuh lagi. Tapi kalau awal masih bisa. Ya, iya Pak. Kalau meningitis Mm-hmm. itu kan 6 bulan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu mungkin kalau awal 1 bulan. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya saya nggak berani meraba-raba ya. Karena memang di sini jujur Bapak Ibu, saya ini profesi saya sebagai trainer bukan dokter. Ya. Jadi ini stadium ini saya harus dibantu oleh teman-teman yang lebih ahli dibandingkan saya. Nanti takutnya ada dokter di sini saya malah diketawain ya. Jelas ya. Jadi nanti biarkan underwriter kita yang akan dan pihak klien kita yang akan menentukan kriterianya. Nanti saya akan informasikan ke Anda, jangan khawatir, ya. Nanti UP-nya bisa nggak lebih dari 1 M? Sampai saat ini reasuransi kita masih berani 1 miliar, Pak. Nanti kalau memang ada calon-calon nasabah yang ternyata spesial ya, khusus ya, bisa lebih dari 1 miliar, nah ini kita lihat lagi. Tapi sampai sekarang masih 1 miliar, ya. Kenapa? Ya, karena sampai sekarang memang masih sampai 1 miliar. Nanti kalau memang ada perkembangan bisa 2 miliar, 3 miliar, 8 miliar, kita akan informasikan pasti. Ya. Oke ya Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Tunggu jadwal-jadwal berikutnya ya. Tenang ya, jangan khawatir. Ini saya melihat antusiasme Anda yang begitu tinggi ya. Pasti AWS-nya jadi 200 orang seperti ini lagi pasti ya. Oke Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, selamat Anda menjual ya. Kita sudah sosialisasikan, jangan lupa kita akan launching produk ini tanggal 15 ya. Anda bisa hadir di Gramedia Expo. Oke Bapak Ibu, terima kasih dan selamat pagi.